Yuhu, balik lagi di Yuhu Vintia. Yeay, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Karena agak mengerikan ya kayaknya akhir-akhir ini, lately minggu ini aja aku baca beritanya kalau ternyata di Indonesia sudah mencapai 1 juta kasus COVID aktif gitu ya. Jadi better be safe untuk teman-teman yang memang sudah waktunya booster. Langsung aja cari puskesmas, rumah sakit ataupun badan-badan yang emang bisa kasih booster. Yang belum bisa booster, better stay at home aja nih teman-teman ya, supaya kita juga terhindar dari paparan virusnya gitu. Karena semakin banyak kita di luar, semakin banyak opportunity kita terkena gitu, terinfeksi untuk virusnya. Gitu ya. Jadi hopefully teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari virus-virus. Amin. Nah, pertanyaannya, ngapain saya di luar gitu ya? Karena ada hal yang nggak biasa mau dilakuin hari ini teman-teman. Jadi sekarang aku udah ada di lokasinya, yaitu bertepat di Jalan MT Haryono di samping Jalan Gatot Subroto gitu. Hari ini rencananya alhamdulillah mau ngelakuin akad pembelian untuk sebuah apartemen. Yeay. Jarang-jarang banget nih beli apartemen, makanya harus diabadikan gitu ya. Proses pencariannya juga nggak terlalu lama sih, kayaknya 2 minggu yang lalu baru mulai nyari. Ternyata dapat harga yang best deal banget, best price untuk apartemen di kawasan ini dengan kriteria yang aku mau gitu. Jadinya ya udah nego, ternyata dia juga lagi butuh uang kayaknya. Lagi baik banget sampai akhirnya dia juga agree gitu sama harga yang ditawar. Udah deh, langsung di sini, semoga nanti akad jual belinya berjalan dengan lancar ya. Supaya lancar, terus juga jadi berkah gitu untuk yang beli maupun yang jual. Amin. Oke. Nah, habis ini aku mungkin akan ketemu sama orangnya yang mau ngejual, langsung ke notarisnya karena berkas-berkasnya juga udah dimasukin. Sekarang harusnya tinggal tanda tangan, pengecekan kepemilikan dan lain-lain, baru nanti mungkin kita transfer untuk pembayarannya gitu ya teman-teman ya. Jadi ikutin aja kegiatannya seharian ini, karena sebenarnya bukan cuma ke apartemen ini, ada beberapa poin lagi yang mau diikutin, yang mau dijalanin gitu, yang mau ditemuin. Jadi yuk ikut yuk. Moga lancar ya. Oh ya, aku mau tunjukin nih ke teman-teman kayak gimana sih apartemennya, terus di mana lokasinya, gitu ya, biar tahu. Ya, ini adalah apartemennya, namanya Signature Park Grande. Lokasinya sendiri berada di pinggir jalan MT Haryono dan dekat dengan area Gatot Subroto juga mungkin ya. Jadi akses ke sini tuh cukup mudah dicapai, dan yang cukup menarik adalah lokasinya dekat dengan area bisnis di ibu kota. Jadinya ini menjadi nilai tambah tersendiri. Bagian dan satu ketentuan yang tidak terpisahkan dengan PPJB tersebut. Istilah-istilah yang digunakan dalam adendum ini mempunyai arti yang sama dengan yang diuraikan dalam PPJB tersebut. Bismillah ya gengs, kita langsung akad jual beli aja hari ini supaya prosesnya juga cepat. Kebetulan agreementnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi semoga ini merupakan berkah bagi kami pembeli dan juga penjualnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah tanda tangan akadnya sama penjualnya, sekarang aku mau ke bank untuk melakukan pelunasan pembayaran, karena kan kemarin baru DP, sekarang kita lunasin aja supaya bisa dapat kwitansinya langsung. Oke, habis itu nanti kita ke kamar ya, kita lihat kamarnya kayak gimana, karena sempit nih jalannya, bentar. Karena udah termasuk full furnish gitu ya. Capek ngos-ngosan jalan.
Tadi udah di bank, udah ngelakuin transfer. Ya habis deh duitnya. Kerja lagi deh, kita cari-cari uang lagi deh. Ya udah, habis ini mau balik lagi ke apartemen, mau ngasih bukti transfer sama ngambil kwitansinya. Habis itu kita lihat ya, dalaman apartemennya kayak gimana sih. Ini apartemennya bukan baru sih, pre-love gitu, bekas lah, bekas tangan pertama yang kebetulan udah di furnish. Jadi nanti kita lihat gimana kondisi apartemennya. Oke? Yuk. Oke. Udah tadi sama udah ambil kwitansinya. Sekarang kita lihat ya gimana surrounding apartemennya. Ini buat kayak Mas Syaum main-main sih. Jadi kan mereka happy ya kalau misalnya ada kolam renang. Jadi kita lihat ya kayak gimana ya. Oke, kita udah sampai di depan unitnya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di dalam unitnya. Nah, jadi unit yang dijual itu bentukannya studio gitu ya. Dan full furnish sebenarnya. Jadi sudah dilengkapi dengan barang-barang yang memang bisa dipakai untuk langsung ditinggali gitu. Bukan cuman tempat tidur, lemari, tapi sebenarnya juga sudah dilengkapi dengan barang-barang elektronik seperti TV, kulkas maupun AC. Nah, cuman berhubung dia jual seadanya dan juga udah murah, sebenarnya sih barang-barang yang ada di sini walaupun lengkap banyak juga nih yang nggak berfungsi, seperti kulkas maupun TV-nya tuh mati. Ini juga nih kamar mandinya tuh lampunya rusak, jadi dia benar-benar jual apa adanya aja sih. Tapi alhamdulillah ya, jadinya sebenarnya tinggal direnov aja, nggak usah terlalu banyak beli-beli lagi. Untuk posisi lantainya kebetulan banget nih sesuai dengan yang aku mau. Jadi itu lantainya lantai rendah karena aku juga takut ya untuk tinggal di apartemen yang lantainya tinggi walaupun nggak ditinggalin juga ya. Nah ini viewnya di sekitarannya. Kenapa sampai akhirnya aku decide untuk punya apartemen? Jadi sebenarnya waktu dulu zaman belum nikah, aku udah punya apartemen tapi aku jual karena ya udah ya gimana pun juga pas punya anak enaknya tinggal di rumah sendiri gitu ketimbang di apartemen. Nah sekarang kenapa pengen di apartemen? Sebenarnya adalah bergerak untuk menyenangkan hati anak-anak gitu. Si Sky sama si Syaum itu kan emang hobi banget ke hotel. Cuman sayangnya karena pandemi nggak pernah jalan-jalan lagi, nggak ke hotel lagi gitu kan ya, dan mereka jadi kurang kriaan kayaknya. Nah ya udah, mumpung ada rejeki kan ya balik lagi ya rejeki, kita kan balik lagi untuk nyenengin keluarga. Makanya gimana ya caranya biar bisa bikin anak-anak juga happy gitu. Ya udah akhirnya beli aja apartemen karena kan di sini juga ada akses tempat main, ada kolam renang juga, jadi hopefully abis berenang bisa singgah ke sini, toh aman juga karena milik sendiri. Jadi kita juga udah ensure kebersihannya, kerapihannya dan lain-lain gitu ya. Jadi itu sih sekilasnya kenapa tiba-tiba aku kepikiran untuk di apartemen. Dan beli di sini itu aku dapat harganya bagus banget gitu. Jadi bukan gue mau buang-buang duit, enggak. Karena duit itu berharga dan susah banget untuk didapat. Jadi harus sangat wise dalam berinvestasi. Nah kebetulan ini aku dapatnya best deal banget. Kenapa aku bilang dapat best deal banget? Karena aku dapatnya sekitar 200 juta di bawah harga pasaran. Jadi bagus banget sih sebenarnya ini untuk potensi dijualnya lagi nanti, atau nanti kita untuk sewa-sewain atau gimana ya ke depannya aku nggak tahu, tapi mungkin di awal-awal ya buat dinikmatin dulu lah sama anak-anak. Tapi nanti nextnya mungkin akan jadi investment yang bagus karena pada saat belinya pun harganya juga udah miring gitu ya. Jadi semoga berkah buat yang jual sama yang beli. Nanti nggak sabar aku pengen renov dulu nih, abis ini aku mau hubungin tukangnya kayak ala-ala
Titi dan Tian versi miskin gitu. Kalau mereka kan budgetnya gede ya, kalau aku budgetnya kecil, jadi kita panggil tukang renov dikit-dikit supaya bisa lebih homey gitu, untuk ditinggalin, untuk disinggahin gitu ya. Nanti mungkin abis ini aku mau balik, terus aku next datang lagi minggu depan, janjian sama tukangnya. Aku udah identifikasi nih kira-kira apa aja yang mau direnov di sini gitu, ditambahin pemanis-pemanisnya lah supaya anak-anak juga betah, kitanya juga betah gitu pada saat istirahat di sini. Oke, nanti berarti kita ketemu lagi pada saat aku datang sama tukangnya. Oke. Jadi ini vlog yang bukan cuma sehari, tapi vlognya disimpan, minggu depannya ada lagi, nanti sampai akhirnya kita ngelihat gimana reaksi pada saat si Sky sama Xiaom pertama kali main ke sini. Oke? Ya, hari ini aku udah sampai nih pagi ini di apartemen, balik lagi ke sini karena mau ketemu sama 2 orang. Yang pertama ada teknisi apartemen, karena aku ngeliat kemarin ada beberapa yang bocor sama retak, jadi sekalian aja diberesin gitu. Yang kedua sama renov, karena aku mau ganti beberapa part di dalam apartemen ini supaya nantinya kita kan juga feel comfort ya kalau misalnya emang mau singgah atau mampir. Karena mungkin yang kemarin desainnya agak kurang sesuai dengan selera gitu. Jadi kita pilih materialnya supaya nanti tukangnya bisa segera untuk kerjain gitu ya. Jadi minggu depan atau 2 minggu lagi lah at least kita bisa ajak anak-anak untuk ngelihat lokasinya. Udah janjian sama tukangnya juga udah nyampe katanya. Jadi kita tunggu aja ya, langsung ke kamar ya udah gitu. Oke. Langsung aja aku minta mas-mas yang bantuin untuk renovasi ini untuk ngukur-ngukur gitu ya, supaya mereka bisa tahu atau bisa ngitung-ngitung kira-kira berapa sih luas dari material yang dibutuhkan nantinya untuk proses renovasi, baik HPL maupun wallpaper ataupun ini gordennya juga mau kita ganti nih teman-teman. Iya Pak, saya mau minta tolong dicekin. Ini ada bocor di samping kamar mandi, masuk aja Pak, nggak apa-apa. Jadi ada 2. Iya, tapi kamar mandinya juga ini kayaknya bohlamnya juga agak mati sih. Ada 2 titik. Ini kalau pas ibu mandi atau apa sisa-sisa air gini, kalau ada lubang gini dia kan meresap. Karena ini kan belakang ini ya bel. Iya. Nah, terus dia ngerembas ke sana. Iya, harus. Ibu kalau besok kan Senin, coba ibu langsung ke BM, ntar lapor sama CR. Oh, nggak bisa sekarang aja Pak? Hah? Sekarang bisa nggak? Ya sekarang sih bisa, cuman ini ntar ibu nggak pakai, kita dulu. Oh nggak apa-apa, saya nggak tinggal di sini. Coba saya nyari dulu semen ibu. Iya. Saya tak konfirmasi sama Pak Rodi dulu. Nah saya ini juga ada genangan terus. Ada yang retak. 3, 2. Maaf nih Pak, kita masih mau mencari warna HPL yang paling oke nih kira-kira buat diganti. Ini bahannya apa sih Pak kemarin? Yang ini? Ya, jadi ini rencananya kita mau ganti yang warna-warna Ini bahan blok mil. coklat-coklat ini nih. Jadi agak kurang srek kayaknya ya sama seleranya. Jadi semua ini mau aku ganti. Ini sekarang lagi milih materialnya dulu sambil masnya ngukur-ngukur supaya nanti begitu materialnya ready mereka tinggal pasang gitu ya, untuk mempercepat proses renovasinya. Nah sekarang di sini adalah pekerjaan yang paling membingungkan karena harus memilih bahan mana yang memang cocok nih buat nanti dipasang. Oke, kita pusing-pusing dulu deh sama bahan-bahannya. Aku tuh nggak bisa nih kayak gini-gini nih dihadapkan sama banyak pilihan. Mau pengsan, mendingan dikasih aja udah kayak gimana, bagus, oke, tinggal cus gitu. Ini tuh dikasih bukunya, mau pengsan, makinlah nggak bisa memilih kan saya, padahal bukan Libra. Aduh.
cek lagi ya. Tuh. Belum yang ini ya, masih satu buku. Belum yang ini. Oke. Udah beres sama si HPL, sekarang beranjak kemari. Lihat. Banyak banget pilihannya. Sing. Pusing. Yang HPL-nya udah ya Pak tadi ya? Iya. Kalau nggak ada berarti saya harus pakai option lain atau nggak? Biasanya ada. Biasanya ada ya? Makanya kan butuh waktu. Oke, tadi udah selesai milihnya dengan aku yang sangat bingung. Oke, jadi ini nanti aku tinggal nunggu Bapak aja ya? Iya. Kira-kira Cepatnya kapan lah. waktunya? Terus udah gitu bisa mulai kapan Pak kira-kira paling cepat? Kan sekarang kan prosesnya berarti kan nyari ngitung-ngitung dulu sama Iya. nyari material. Kalau udah oke, kira-kira kapan? Biar bisa sekalian buat ini. Selasa bisa kayak. Selasa. Iya. Oke. Bisa saya nyari materialnya dulu. Oke. Ya udah. Terus berapa hari kira-kira pengajiannya? Pengerjaan antara 3 hari sampai 1 minggu lah. Iya, kira-kira 1 minggu lah ya saya ininya ya. Iya. Oke. Ya udah. Kalau gitu nanti kabarin dulu ya Pak. Tadi wallpapernya Ya. kalau misalnya emang ada, saya mau yang abu-abu itu, Iya. yang es grey gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah kita cat aja. Iya. Oke. Siap. Jadi apa gitu? Ini tadi ya Bu ya? Mana? Ya. Yang ini ya? Yang ini makanya saya taruh di sini. Cuman Oh. abu-abunya yang kayak ini. Yang itu. Ya. Ya, udah beres tadi ketemuan sama orang yang mau renov, dan yang kedua sama teknisi, karena tadi ternyata ada beberapa yang harus dibenerin, bocor-bocor sama retak. Sekarang udah beres, udah selesai. Habis ini mungkin akan balik lagi ke rumah langsung, gak kemana-mana. Oke, nanti kita lihat ya, progres berikutnya adalah pada saat pengerjaannya dan pada saat ngasih tahu ke anak-anak kalau misalnya kamarnya udah jadi. Oke ya. Hari ini kita mampir ke apartemennya mau ngeliat progres, karena tukang udah renov di sini sekitar 4-5 harian. Jadi mungkin sudah 75% nih on progresnya. Kita lihat ya, semoga sesuai dengan ekspektasi ya. Ini udah sesuai nih, warnanya cakep. Beberapa barang juga udah dibeli buat masuk. Ya sabar. Wallpapernya lagi mau dipasang. Berubah. Mantap. Gordennya juga kita ganti, nanti gordennya kita ganti. Ini warnanya udah jadi warna walnut, coklat walnut. Nanti kita pasang wallpaper. Wallpapernya cakep nih warnanya nih. Meja baru. Sip. Thank you ya Pak, nanti aku kesini lagi sore ya. Iya Bu. Oke, nanti minta tolong aja diterimain sofanya. Makasih Bapak. Setelah selesai direnovasi dan sebelum mengajak anak-anak datang untuk melihat kondisi apartemennya, kita panggil dulu nih Mbak Goklin yang bisa bantu buat beres-beres supaya debu-debunya hilang. Termasuk juga kita panggil mas-mas yang bisa bersihin kasurnya, kita vakum supaya bebas debu dan bebas virus juga.
apartemennya bareng sama anak-anak. Kita lihat ya, nunjukin ke mereka nih bentukannya kayak gimana. Let's go. Hati-hati ya. Ya, kita lihat. Nah, ada lagi kalau mau di sebelah situ. Yuk, kita lewat sini aja yuk, apartemennya. Itu ada tempat mainnya. Ini ada kolam renang ya, boleh. Boleh. Hah? Ya, lewat sini aja yuk. Apartemennya bisa, dingin ya? Lebih aman, Bu. Iya, ada berapa kamar? Kalau apartemen tuh ada lantainya banyak. Kenapa? Kita kan di sini. Apa? Ini kayak Iya, kayunya sama kayak di rumah ya. Udah deh. Langsung nyemplung. Oke, kalau kayak gitu aku mau nemenin anak-anak berenang dulu ya. Jadi thank you teman-teman yang udah ngeliat gimana prosesnya dari awal kita akad jual beli sampai akhirnya udah ready dan anak-anak bisa main di sini. Jangan lupa nonton konten berikutnya di Yuhu Vintia. Dah.